Baik, selamat sore Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya salam sejahtera bagi kita semua juga. Dan tentunya semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia di hari ini. Dan tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jiretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini, program Tribun VIP, edisi Jumat 6 September 2024. Dan tentunya momen hari ini sangat spesial juga dan suatu kebanggaan juga Vio bisa langsung berjumpa kembali dengan beliau narasumber kita di hari ini, dan tentunya beliau akan membantu kita juga memberitakan atau menginformasikan mengenai program-program kerja yang telah beliau lakukan dan juga bagaimana beliau memimpin satu daerah yang tentunya terkenal juga di Sulawesi Selatan. Dan langsung saja sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur ada Bapak Dr. Andes Haji Budiman Hakim Andi Baso, MPD selaku Bupati Luwu periode 2021. Iya, Luwu Timur maksud saya. Mohon maaf Pak, Bupati Luwu Timur dari periode 2021 hingga 2024. Dan kita akan mengemas perbincangan kita mengenai Luwu Timur Peduli, jejak pembangunan bersama Budiman. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini rasanya deg-degan Pak. Sampai tadi di awal sampai salah sebut nih Pak. Mohon maaf Pak Budi. Ya, Pak Bupati, mungkin kalau berbicara tentang perjalanan, bagaimana memimpin suatu daerah kurang lebih 4 tahun ya Pak. Ya mohon izin kalau salah, 4 tahun lamanya. Tapi sebelum itu perjalanan menempuh perjalanan dari Luwu Timur ke Makassar ini butuh waktu 15 jam Pak ya, kurang lebih. Itu gimana kesehatan Pak Budi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Jadi perjalanan dari Malili, Makassar, Lombok, Jakarta, hari ini kembali ada di Tribun Timur. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih undangannya ini. Tentu suatu kehormatan juga Pak. Kita bisa berbincang lagi Pak di podcast kali ini Pak. Oke, mungkin ada sapaan-sapaan atau mungkin mau menyapa-nyapa Tribuners dulu nih Pak yang sedang menyaksikan kita, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Alhamdulillah saya berada di Tribun Timur sekarang dalam rangka podcast terkait dengan beberapa hal. Tentu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan di Kabupaten Luwu Timur. Oke. Dan untuk mengawali itu Pak, mungkin pertanyaan besar dari Tribuners, kok jauh-jauh dari Luwu Timur ke Makassar nih Pak? Ada agenda apa gitu? Ya, saya sebenarnya agenda kemarin ke Lombok. Oh, oke. Di Lombok itu ada 2 agenda. Yang pertama sharing session dengan Geopark Rinjani terkait dengan pengembangan usulan Geopark Matano atau kompleks Sungai Malili, kompleks Danau Malili. Kemudian setelah itu ada pemberian penghargaan dari Andri terkait dengan pengguna aplikasi Srikandi dan memberikan testimoni di sana. Setelah itu berangkat ke Jakarta dalam rangka pembahasan RT/RW, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur akan diperdakan. Alhamdulillah hari ini tiba tadi dari Jakarta, ya membuka acara desa, setelah itu ke Tribun. Insyaallah kita mudah-mudahan sehat semua lah. Amin, amin. Dengan padatnya kegiatan, ya bersyukur ya Pak Bupati hingga saat ini masih dipadati dengan kegiatan dan tentunya mungkin istilahnya banyak tugas-tugas yang masih menjadi tugas negara gitu ya Pak. Oke, kalau berbicara tentang 4 tahun memimpin daerah Luwu Timur khususnya Pak, lantas mungkin boleh dibagikan kepada Tribuners juga bagaimana perasaan atau juga mungkin hingga saat ini perkembangan pembangunan di Luwu Timur 4 tahun belakangan Pak. Ya, Alhamdulillah saya masuk tahun keempat. Ya, masuk tahun keempat. Yang pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa ada pertumbuhan yang baik terkait dengan APBD. APBD Luwu Timur itu saya awal jadi bupati 1,4 triliun, meningkat 1,6, 1,7, 1,9. Sekarang di perubahan ini sudah 2 triliun lebih. Insya Allah di 2025 2,1 triliun. Tentu ini sangat menggembirakan bagi daerah, sehingga ada beberapa program yang tetap bisa kita jalankan. Program-program yang berkelanjutan, beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, tidak mampu. Kemudian itu pendidikan gratis, pengadaan baju seragam anak sekolah, itu program berkelanjutan. Kemudian di sektor kesehatan kita punya program 1 kamar 1 pasien, mengantar pasien ketika sembuh, ya itu dilaksanakan di Rumah Sakit Ilaga Ligo.
Kemudian mobil jenazah kita siapkan, itu baik dari luar Luwu Timur, yang dari Makassar maupun yang akan dibawa ke kampung halamannya penduduk Luwu Timur yang wafat, bisa kita gunakan itu. Itu di sektor dan beberapa infrastruktur yang kita bangun, termasuk bagaimana meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Lagaligo, mencukupkan dokter, tenaga-tenaga medis. Kemudian yang berikut kita bangun juga Rumah Sakit Atue. Ya, sekarang persiapan juga membangun rumah sakit di Towoti. Jadi ada 3 rumah sakit nantinya ya, 3 rumah sakit. Hal lain juga secara infrastruktur juga kita bangun. Yang selama ini seperti stadion yang sebelumnya tidak bisa kita gunakan, alhamdulillah di 3 tahun saya jadi bupati, sekarang stadion bisa kita gunakan. Paling tidak orang bisa main bola di dalam dan bisa orang jogging di walaupun belum sempurna, tapi memang kita terus membangun. Kemudian Islamic Center yang dijanjikan sebelumnya sekarang sudah masuk. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa kita gunakan. Kemudian terminal Malili, terminal Wotu yang menjadi komitmen para pendahulu kami, kita juga cukup tunaikan. Kemudian pembangunan pasar Tomoni sementara digenjot juga. Ini karena memang daerah Tomoni ini adalah daerah bisnis, sehingga itu mesin perekonomian kita bangun juga di sana. Di samping tentunya infrastruktur yang lain, jalan, jembatan, itu memang infrastruktur dasar kita bangun. Di sektor pertanian juga kita tingkatkan anggaran. Selama ini kan pertanian itu ya narasinya adalah 80% masyarakat Luwu Timur bergerak di sektor pertanian, tapi ketika kita cek anggaran itu kisaran 40 miliar. Nah, di zaman saya ini, di era saya jadi bupati, sudah meningkat menjadi 87 miliar, ya, jadi 2 kali lipat. Itu di pertanian, kemudian di perikanan juga begitu, kita tingkatkan. Jadi totalnya kurang lebih 100 miliaran uang kita bawa di sektor pertanian secara umum. Hal-hal lain juga di pedesaan, ya, kita tetap sudah tahun ketiga namanya bantuan keuangan khusus 1 miliar 1 desa di luar dana desa dan alokasi. Ini juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini menjadi inovasi, ya, menjadi kebaikan karena tidak semua daerah bisa melakukan hal ini. Jadi desa ya rata-rata di atas 2,5 miliar per desa untuk pelaksanaan itu. Ya mungkin itu kemudian kerjasama seperti yang lalu-lalu saya pernah jelaskan, ya, kerjasama dunia usaha membangun infrastruktur ruang-ruang terbuka hijau itu juga tanpa menggunakan APBD. Nah, ini semua bagian daripada upaya kita dalam rangka percepatan pembangunan, karena kita tahu bahwa Luwu Timur ini kan usianya baru 21 tahun. Tapi salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang bagus, ketemu orang baik di atasnya. Nah, kan gitu. Jadi sumber daya alamnya bagus, ketemu orang baik di atas mengelola itu. Nah, sehingga banyak kebaikan, banyak manfaat yang mungkin Tuhan berikan kebaikan banyak dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga Luwu Timur, ya, alhamdulillah APBD kita bisa meningkat sampai 2,1 triliun. Oke, jadi memang kalau berbicara tentang peningkatan itu pastinya ada dari masa kepemimpinan Pak Budiman. Lantas Pak, mungkin kalau kita izin bertanya nih terkait Luwu Timur, jika bisa dianalogikan oleh Pak Bupati, seperti apa Luwu Timur bagi sudut pandang Pak Budi? Ya, Luwu Timur ini sangat luar biasa, ya. Biasa pendahulu-pendahulu mengatakan ini kan kepingan surga yang Allah titip di Sulawesi Selatan, ya, di mana dia punya danau 5 dan tidak semua daerah punya itu. Kita punya sungai 13, satu di antaranya menghasilkan pembangkit listrik yang digunakan oleh PT Pale Indonesia Tbk. Belum alam yang lain. Panjang pantai kita Teluk Bone juga itu sekitar 117,5 km. Ya. Jadi kita lengkap, ada laut, ada daratan, ada pegunungan, dan ini berkah yang Allah berikan kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Berarti 2 kata, kepingan surga ya, untuk surga. Luwu Timur ya. Oke, Pak, kalau berbicara tentang tadi pembangunan apa saja yang sudah ada, hadir gitu. Lantas mungkin pertanyaannya terkait salah satu yang menarik juga adalah pembangunan stadion yang kemudian digunakan, fasilitas ini digunakan oleh masyarakat begitu secara luas. Lantas saat ini lifestyle dari masyarakat di Luwu Timur itu seperti apa sih Pak? Oh iya, jadi saya melihat ketika kita membangun infrastruktur ruang-ruang terbuka begitu, ruang publik, kesadaran masyarakat juga untuk berolahraga, berjalan itu meningkat juga.
Iya, yang di Bundaran Batara Guru contohnya yang dibangun oleh PT Palin. Itu Bundaran Batara Guru itu antara taman di antara rumah jabatan dan kantor bupati. Dulu ya orang jalan mungkin 5-6 orang. Sekarang ramai orang berjalan, termasuk di stadion itu. Jadi ada ketika pemerintah daerah menyiapkan ruang-ruang publik, ruang terbuka, masyarakat juga akan tergerak. Mereka kan mencari kenyamanan, mencari keamanan, sehingga mereka bisa berolahraga, bisa menikmati taman-taman yang kita bangun. Jadi ada peningkatan ya Pak? Ada peningkatan. Peningkatan sekali lagi tuh. Iya, insya Allah pasti ada kebaikan lah. Oke, ya. Jadi memang kalau berbicara tentang pembangunan infrastruktur itu yang pokoknya berguna lah bagi banyak orang gitu Pak. Setuju juga dengan yang disampaikan Pak Budi, bahkan mungkin kalau kita melihat juga sekarang ini, bahkan di kota-kota besar itu lifestyle orang-orang sudah berubah gitu. Bahkan juga di daerah Luwu Timur juga sudah seperti demikian. Oke, kalau berbicara tentang ruang terbuka hijau Pak, saat ini mungkin bagaimana, apakah mungkin ini juga sejalan dengan hadirnya infrastruktur seperti stadion juga Pak? Iya, jadi yang di awal saya kemarin pertama jadi bupati, saya mengajaklah dunia usaha untuk sama-sama kita membuat taman-taman atau ruang terbuka hijau bisa dinikmati tanpa menggunakan apa, mereka yang desain, mereka yang kerjakan, mereka yang awasi, kita tinggal menunjuk ruang itu di mana mereka akan membangun. Alhamdulillah Vale membangun, CLM membangun, Bansul Selbar juga membangun, kemudian ada beberapa perusahaan bergabung juga membangun taman-taman kota. Taman-taman kota. Termasuk kita mencoba juga untuk memperbaiki pinggir Sungai Malili. Jadi itu juga tempat yang bagus di anjungan Sungai Malili, orang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi masyarakat. Kan tidak semua daerah punya sungai, sehingga sungai ini menjadi urat nadi kehidupan yang baik bagi masyarakat. Oke. Tapi Pak, dari banyaknya ini atau beberapa yang sudah disebutkan Pak Bupati ya Pak, salah satu pencapaian terbesar yang menurut Pak Bupati itu sangat memuaskan Pak Bupati? Ya, satu, kalau dari lihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kepuasan masyarakat terkait dengan pendidikan, itu kemarin ada survei, itu sekitar 94% orang puas di sektor kesehatan, 93% sektor pendidikan, pelayanan publik kita orang puas dengan 94%, IPM kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita 9,66, ya, jadi indikator-indikator makro kita juga membaik, sehingga saya melihatnya capaian yang saya rasakan adalah bagaimana APBD kita bisa meningkat. Itu dari angka di 3 tahun ya, masuk tahun keempat, dari 1,4 itu menjadi 2,1 triliun, kan capaian 700 miliaran. Ini bahagian daripada capaian yang menurut saya, ini capaian bukan hanya saya sebagai bupati, tapi capaian masyarakat Luwu Timur secara keseluruhan. Kebetulan saja yang Allah takdirkan saya jadi bupati. Kenapa? Karena masyarakat Luwu Timur dengan pemerintah bersama-sama menjaga daerah ini. Ya, sebelum saya katakan tadi bahwa sumber daya alam yang baik, ketemu orang baik di atasnya, sehingga ya apa yang kita rasakan, dirasakan bersama. Jadi kolaborasi juga kolaborasi, ya Pak? Jadi Pak Bupati dalam hal ini berstatement ya, bukan kerja pribadi gitu? Bukan. Jadi bersama stakeholder yang ada DPR, di Kabupaten Luwu Timur. Forkopimda, masyarakat. Karena tidak mungkin lah daerah itu maju kalau satu orang, tidak bisa. Pasti semua kita bergerak bersama, sehingga letupan-letupan itu bisa ada. Tapi biasanya tergantung pemimpinnya Pak? Ya, tidak juga sih sebenarnya. Kita ya biar kita mau kalau masyarakat, DPR, Forkopimda kita tidak sinergi ya. Itu pasti berat. Ya, cuma sebagai bupati ya penanggung jawab utama di daerah yang berharap menggerakkan semua itu. Ya, jadi ya di situ peran kepemimpinan sebenarnya. Untuk menggerakkan banyak orang nih Pak, termasuk mungkin ya yang paling penting adalah kesejahteraan masyarakat nih. Berbicara tentang bagaimana mungkin untuk meningkatkan pendapatan ekonomi lokal Pak, termasuk UMKM gimana Pak? Adakah mungkin program-program khusus nih yang hadir? Iya kan kita buat event, kita bantu mereka. Jadi sebenarnya UMKM bisa bertumbuh, ada kan dinas perdagangan juga membantu itu. Nah kita berharap, dan memang Luwu Timur ini kan per kapitanya cukup besar. Ya, walaupun PDRB kita masih 50% lebih itu dari sektor pertambangan. Nah, dari sektor itu kebaikan, jadi tambang kebaikan untuk masyarakat Luwu Timur. Ya, dengan angka yang 2,1 itu kan ya salah satu diantaranya 50% ya. Beberapa persen itu dari sektor pertambangan. Pertaniannya kita masih di angka 21%. Itulah sebabnya kita
meningkatkan anggaran di sektor itu, termasuk di sektor UMKM kita coba hidupkan. Makanya anjungan Sungai Malili kita buat, harus ada ruang untuk mereka. Baik. Ya, ruang-ruang itu. Ada tenan-tenan gitu ya, Ya, Pak Hadir untuk ya. ada transaksi jual Ya, beli. betul. Oh, oke. Kalau berbicara tentang untuk peningkatan SDM sendiri, Pak, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ada beasiswa, pastinya senantiasa diberikan. Ya. Adakah mungkin pelatihan-pelatihan yang hadir juga buat anak muda? Iya. Mungkin? Ini hari Senin nanti akan saya buka pelatihan alat berat. Oh, oke. Iya, ada. Saya dijadwalkan di hari Senin ada 50 orang kita latih. Ini ini pelatihan berkelanjutan. Dan ya kita berharap salah satu daerah kan yang memberikan beasiswa. Kita keluarkan beasiswa sekitar 20 miliar per tahun itu untuk beasiswa mahasiswa kita. Ya. Insya Allah pelatihan-pelatihan kita berikan kepada bukan hanya kepada pegawai, Baik. ya, malah masyarakat juga. Hari Senin nanti saya dijadwalkan buka pelatihan untuk alat berat bagi masyarakat Luhut Timur. Oke, bertempat di mana, Pak? Mungkin ada yang mau ikut serta nih. Sudah ada pesertanya. Oh, maka, udah ada pesertanya. Di Touti. Ya, Oh, di oke. Jakarta. Ya, jadi memang segmentasinya kepada Ya. bukan hanya masyarakat, tapi maksudnya secara bukan hanya karyawan, Ya, tapi bukan. kepada Memang masyarakat ya, juga. betul. Oke. Kalau misalnya Tribuners ada yang belum pernah mampir ke Luhut Timur nih, Pak. Ya. Kira-kira mereka mau mendapat rekomendasi tempat-tempat wisata, mungkin Ya. yang paling harus dikunjungi oleh mereka itu ada di mana? Jadi kita mulai masuk dari Luhut Timur arah Makassar itu Iya. sudah ada Pantai Ujung Suso. Oke. Ini juga pada di hari libur. Kemudian ada anjungan Sungai Malili. Kemudian ada air terjun Mata Buntu. Ada Danau Matano. Kemudian ada juga di Danau Towoti. Ya banyaklah tempat-tempat yang menjadi rekomendasi untuk kita datang. Yang jelas kalau datang Luhut Timur walaupun jauh, setelah kita tiba kita tidak merasa jauh, kan puas. Iya. Iya, karena mungkin hal yang tidak pernah kita lihat, mungkin kita tidak pernah lihat danau yang begitu dalam, dengan tetap jernih, kita bisa nyaman di dalamnya, berenang, bisa dive. Ya saya ajaklah. Ya kalau cerita kita ini datanglah ke Luhut Timur, bisa menikmati sekeping surga yang ada di Sulawesi Baik. Selatan. Untuk itu Pak, mungkin ada strategi yang dilakukan Pak Bupati dengan stakeholder yang ada untuk menggait nih, bukan hanya pariwisata dari lokal saja, bahkan mancanegara. Itu kira-kira strateginya ada program atau seperti apa? Jadi sebenarnya kan ini Allah sudah berikan kita sumber alam yang 65% lah, tinggal kita kelola dengan baik. Kita punya event jelajah 3 danau. Ini juga terbuka bagi masyarakat luar. Setiap tahun kita melaksanakan festival budaya di setiap kecamatan untuk mengingatkan bahwa kita ini beragam. Ya, jadi kita keliling-keliling dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Kita punya program setiap tanggal 10 kita pakai baju adat. Oh, oke. Ya. Setiap tanggal 5 kita punya program peduli Ki, saya jaga Ki, peduli terhadap lingkungan. Tidak buang sampah sembarang, sampah plastik, tidak merokok. Itu paling tidak pegawai bisa menerapkan. Itu berjalan kaki ke kantor. Iya. Itu bagian daripada upaya kita menjaga lingkungan. Iya, menjaga alam juga. Dan ya memang kita punya kendala pasti ada. Kita punya infrastruktur transportasi yang begitu jauh, kita belum punya bandara untuk pesawat komersil. Itu juga menjadi tantangan. Kemudian kemarin Matano mendapatkan anugerah desa wisata. Matano dari Kementerian Pariwisata. Ya. Itu juga Danau Matano ini tempat yang begitu asik untuk datang rekreasi. Cuman itu tadi kendala, kalau naik bus dari Makassar 12 jam. Iya. Itu saja. Naik pesawat bisa sampai di Buah. Masih 3 jam lah ke Luhut Timur. Atau ke Sorowako, cuman Sorowako itu kan pesawatnya bukan komersil, pesawat PT Pal. Berarti kira-kira ke depannya akan membuat bandara? Mudah-mudahan lah, kita berharap ya mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Tetapi kita melihat lagi peluang itu, ya kan infrastrukturnya besar. Ya. Kita berharap sebenarnya ada investasi yang masuk untuk karena di sana ada tambang. Mudah-mudahan ada investor yang bangun kawasan industri sekaligus yang membangun bandara. Kita berharap seperti itu, yang seperti di Morowali. Iya. Tapi dari maksudnya yang kesehariannya Pak Bupati, apakah pernah mendengar nih masukan dari masyarakat, Pak, kami butuh bandara dan iya, sering. Iya, sering karena kita jauh. Oke. Jangan kan mereka, kita juga merasakan. Oke, iya. Ya, Harus menempuh 12 jalur jam, darat ya, Pak? iya. Atau ke Palopo paling tidak. Iya. Palopo ya bisa berangkat, paling tidak mendekatkan waktu lah.
Ya kita berangkat selesai salat subuh, masih bisa dapat pesawat di Palopo, di Lagaligo. Oh, oke. Jadi melalui Palopo dulu Palopo, Pak ya, baru ya. ke Makassar. Kalau seperti saya ini Iya. ya bisa lewat Sorowako, ya masih dapat fasilitas lah untuk naik Oke. pesawat, ya. Tetap dibayar, Iya, iya. ya tetap bayar. Jadi meskipun menempuh jarak dan juga waktu yang begitu lama, tapi ketika sampai di sana pokoknya semua terbayar, Ya, Pak. terbayar, Kepingan ya. surga Ya, lah pokoknya. kepingan Apalagi surga kalau lah. jalan-jalan ke danaunya Ya, ya, Pak ya. danau. Iya. Berarti sektor unggulan. Ya. Kalau berbicara tentang sektor unggulan, Ya. apakah mungkin dari komoditi, pariwisata atau Kalau mungkin sebenarnya unggulan sana kan tambang, karena ya faktanya PDRB kita 50% dari sektor pertambangan. Iya. Cuman kan kita tidak boleh bertumpu di situ saja, karena narasi yang dibangun adalah seluruh dokumen perencanaan mengatakan 80% masyarakat bergerak di sektor pertanian. pertanian, ya. Sehingga memang kebijakan anggaran kita arahkan ke pertanian. Iya. Iya, mulai tahun ini kita coba. Mudah-mudahan kebijakan anggaran itu bisa mengangkat kesejahteraan lagi di masyarakat. Oke. Jadi senantiasa ada inovasi-inovasi Ada yang lah, hadir ya, lah. Jadi bukan hanya bertumpu di satu komoditi saja, Ya, di ya. tambang saja, tapi mungkin menyasar ke semua lini gitu, Ya, Pak. Oke. Dan terbaru di tanggal 4 September kemarin, Pak, ini Luhut Timur juga mendapat itu penghargaan dari ya, Andri. penghargaan. Ya, Nah, itu gimana, Pak? Boleh dijelaskan ya, mungkin? Andri ini memberikan penghargaan ke Luhut Timur terkait dengan penggunaan aplikasi Serikandi. Penandatangan elektronik. Oh, Ya, oke. jadi Urus berkas jadi mudah gitu? Ya, jadi mudah. Sebenarnya ini memudahkan juga kita untuk tidak harus ada bupati, pejabatnya. Tidak ada alasan lain, tidak ada. Iya. Semua bisa bekerja dari mana saja. Sekarang kan seperti itu. Ya, sehingga pelayanan publik kita bisa kita percepat gitu, pelayanan publik kita bisa kita percepat. Oke, berarti berbicara tentang pelayanan publik. Pelayanan nih. publik, Iya. ya, pasti. Gimana dari kepuasan masyarakat? 94% mereka puas. 94%. Ya, kalau ada yang tidak puas, ya di 6% lah itu. Oke, masuk di 6%-nya. Iya. Berarti rata-rata puas Puas banget. lah, puas. Oke. Ya. Kalau boleh tahu Pak, terkait dari program Sedekahandi sendiri itu lahirnya karena apa? Melihat fenomena apa mungkin? Jadi gini, Iya. kemarin waktu saya pertama masuk jadi bupati, itu Iya. saya lihat kalau saya ini harus tanda tangan, begitu banyak dokumen, harus baca surat. Sementara kan sebagai bupati kan lebih banyak perjalanan menemui masyarakat gitu. Iya. Ya berarti malam baru bisa baca surat, malam baru ini. Dengan adanya Serikandi memudahkan kita di mobil juga bisa kita tanda dimanapun. tangan. Dimanapun kita. Ya, jadi sebenarnya itu memudahkan kita dan memudahkan melayani masyarakat. Ya. Dan efeknya ke pemerintahan sendiri? Efisiensi alat ATK. Oke. Ya, pengurangan kemarin itu. Biaya juga ya Pak? Ya dari 4 miliar ke 3 miliar itu. Iya, besar penurunan. Jadi uang itu bisa kita manfaatkan tempat lain. Iya, Dan sudah dimanfaatkan sudah, untuk di mana Pak? ya. Jadi ini kan kalau kan APBD itu kan dianggarkan, Iya. diatur, ya, diatur. RKPD-nya ada, sehingga ya kita bawalah ke hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, berarti mohon izin Pak, ini kan Serikandi juga baru Vio dengar nih. Dan mungkin Tribuners juga baru dengar. Apakah ini inovasi yang pertama dilakukan di Luhut Timur? Enggak, ini kan aplikasi dari pemerintah pusat. Oh baik. Ya. Dan itu sudah Ya. terrealisasi dengan baik Ya, di terrealisasi Timur dengan gitu. baik. Ya. Cuman sistem pengarsipannya aja. Kemarin yang dapat itu sistem pengarsipan. Ya. Jadi masih perlu penyempurnaan sistem pengarsipan kita. Ya. Pengarsipannya lebih Ya. detail lagi Lebih gitu Pak? detail lagi. Ya. Kan persoalan arsip kan ini bukan persoalan mudah. Iya benar Pak. Dia butuh ruang besar kalau kertas semua. Ya, sehingga mungkin ya seperti diskusi kita di bawah ya nyimpannya di langit toh. Iya bahkan juga kalau studi pengarsipan juga sudah masuk dalam satu program studi Pak. Iya. Kalau nggak salah di tingkat perguruan tinggi bahkan sudah ada program studi itu lahir gitu. Oke, berarti memang perlu diacungkan jempol. Iya, untuk iya, Timur. kamu. Oke, kalau berbicara tentang prestasi lainnya Pak, kira-kira Ya, boleh dibantu lagi? Kita salah satu daerah yang sangat inovatif. Baik. Dulu kita punya urutan itu 200 sekian, sekarang kita masuk di kategori 66. Ya, kemudian daerah yang informatif juga. Baik. Kemudian kita kalau pengelolaan keuangan kita sudah 12 kali mungkin kita wajar WTP. Iya. Kemudian UHC itu kita dari awal tetap kita lanjutkan yang mengcover seluruh pelayanan kesehatan. Hal lain Kabupaten Layakana, kemudian ada berapa lah, ada 28 penghargaan itu yang ya mungkin saya tidak terlalu hafal satu persatu ya. Yang jelas sebenarnya bukan tujuannya di situ. Dampak saja. Jadi kalau kita bekerja baik ya dampak daripada kita kerja itu ya kita diberi apresiasi.
Jadi kita bekerja bukan karena kita mau dapat penghargaan, kita kerja nanti dampaknya mengikut, ya. Karena kalau kita kerja untuk untuk dapat penghargaan nanti kan tidak tulus gitu, ya. Jadi kita kerja saja, nanti dampaknya kita akan dapatkan untuk dapat penghargaan. Kemarin ada challenge itu, ya dari ada yang terakhir itu, ya sebelum Andri ini. Ada kemarin juga yang saya diwakili oleh Kadis Perikanan mendapatkan penghargaan. Ya banyak lah, cuma saya tidak terlalu bisa. Iya, saking banyaknya itu nggak bisa disebut. Ya. Tapi tadi sudah WTP yang ke-11 ya Pak? 12 mungkin. 12 bahkan, oke. Dan kalau berbicara tentang keterlibatan Pak, apalagi kan anak muda nih Pak. Kita sedikit bahas lagi ke anak mudanya, karena mengingat juga saya masih anak muda Pak. Iya, mungkin pelibatan anak muda dalam pembangunan itu seperti apa? Dari segi mungkin untuk pekerjaan, lowongan kerja Pak? Satu, bahwa anak muda ini kan punya dinas tersendiri, dinas pemuda, pariwisata pemuda dan olahraga. Jadi kebijakan sudah berarti ada ruang dari situ. Kita bangun sekarang gedung pemuda. Kita bangunkan gedung pemuda, kita sadar bahwa mereka harus ada tempat untuk berkumpul, mengeluarkan ide, gagasan. Ada wadah. Karena memang kelompok ini besar ini. Kelompok anak muda ini besar. Kalau tidak salah Luhut Timur itu ada 125 ribuan itu di umur kategori anak muda itu. Terus kita ada organisasi mereka kita bantu seperti KNPI, kita bantu kita anggarkan lah bantuan keuangan ke Karang Taruna. Karang Taruna ini diurus di desa juga. Jadi samping di kabupaten, kecamatan, di desa juga. Bahkan di tingkat desa juga. Desa juga. Jadi kita berharap memang peran anak muda ini ya harus lebih besar, ya, lebih besar. Kita perlu ajak mereka untuk bicara. Perlu ajak mereka untuk bicara. Berarti ada wadah tadi sudah. Ada wadah. Kita sadar bahwa mereka ini tidak ada gedung. Ini kita buatkan gedung pemuda. Ini di tahun kedua ini. Mudah-mudahan bisa selesai tahun ini sehingga mereka bisa punya gedung pemuda namanya. Jadi mereka dan setiap program itu kan ada progresnya nih Pak, ya. Lantas untuk evaluasinya sendiri kan ada indikator-indikator yang diberikan atau yang diinginkan oleh Pak Bupati. Itu seperti apa indikatornya Pak? Jadi kalau kita itu sebagai kepala daerah kan itu kan indikator makro yang menjadi pertanggung jawab kita. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan, pengangguran, kemudian Gini rasio, indeks pembangunan manusia. Ya, itu semua menjadi tanggung jawab kepala daerah. Ya. Nah, itu biasa di akhir masa jabatan kita harus bertanggungjawabkan. Indikator-indikator itu harus kita, ya. Jadi kita bekerja di APBD kita untuk bagaimana di indikator itu bergerak. Bergerak sesuai dengan yang sudah ditetapkan di rancangan, ya Pak. Ya. Dan mungkin Tribuners juga mau mendengar nih bagaimana mungkin terkait Pilkada 2024 nih Pak. Ini kan juga kita dapat kabar bahwa menjadi bagian dalam Pilkada 2024 dan mungkin gimana persiapannya Pak? Ya namanya incumbent sekarang kita menjemput takdir lah. Kita menjemput takdir untuk maju di periode berikut. Insya Allah kalau Allah takdirkan, Allah mudahkan urusan-urusan kita. Yang berikut ya tentu saya berharap ya Pilkada ini menjadi hal yang demokrasi harus bisa menggembirakan. Ya, harus damai, harus asik lah. Ya, tidak boleh ada ketegangan. Karena masa depan kita kan, ya Tuhan sudah tentukan. Ya, sekarang kita harus punya manfaat. Ya, manfaat bagi banyak orang. Ya, itu saja. Ya, mau jadi pemerintah, mau jadi bupati, mau jadi pemimpin kan harus punya manfaat bagi masyarakat secara luas. Tapi gimana tanggapan keluarga, Pak? Alhamdulillah, ya saya, istri, anak-anak support lah. Ya, support untuk, karena memang peran keluarga sangat penting untuk mendukung kita. Support system ya Pak? Ya, harus. Ya, sangat mendukung untuk menjadi bagian lagi Pak ya di kontestasi ini. Mudah-mudahan. Untuk menyasar mungkin atau mendengar aspirasi keluhan masyarakat itu ada jadwal tertentu kah Pak? Ya sebagai bupati ya saya masih sibuk urusan masyarakat, urusan pemerintahan. Jadi normal saja kehidupan ini. Ya apa yang sebelumnya kita lakukan ya kita lakukan juga sekarang. Menemui masyarakat, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan. Kan memang menjadi pemimpin ya kita harus mengadu gagasan dan ide. Iya, adu gagasan dan ide. Apa yang kita mau kerja ke depan. Ya. Berarti kalau berbicara tentang strategi kampanye nantinya, sudah terpikirkan? Insya Allah, ya. Saya pikir
kampanye itu kan ya menyampaikan gagasan dan ide. Baik. Ya. Nah, tergantung masyarakat. Ya, kembali kepada masyarakat bagaimana dia merespon apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, dan apa yang mereka rasakan. Nah, Baik. itu. Ini kan harus menyasar sampai ke tingkat paling ini Pak, Ya, desa bahkan. desa Ya. pastinya. Lantas mungkin untuk Luhut Timur sendiri kebijakan yang dihadirkan untuk desa Ya. seperti apa? Jadi kebijakan itu yang 1 miliar satu desa Baik. itu. Kita punya program 1 miliar satu desa, ya di luar dana desa dan alokasi. Jadi pemerintah hadir boleh jadi tidak dalam bentuk fisiknya, tapi dia hadir dalam bentuk program. Kan tidak mungkin kita bisa mendatangi 300.000 penduduk Luhut Timur. Tapi kita hadir di relung-relung pikiran dan hati mereka melalui program yang punya manfaat bagi mereka. Ya. Program 1 miliar satu Satu desa. desa, Ini menarik juga karena Ya. mungkin tidak Tidak umum. semua kabupaten Ya, tidak melakukan hal ini Pak. Ya. Iya, lantas untuk memanage itu Ya ada kita, kendala? alhamdulillah karena kita memang mempersiapkan kepala desa, Iya. mempersiapkan regulasinya, kemudian melakukan pendampingan dari teman-teman Forkopimda, sehingga ya tidak adalah program itu sempurna, Benar. tidak ada. Tapi program yang baik pasti ada. Nah, ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contoh, kalau kayak Luhut Timur Terang, ya masyarakat dulu ya susah cari lampu jalan. Iya. Sekarang kepala desa yang ada kan lampu jalan itu. Bedah rumah di desa, hal-hal lain juga di desa, perbaiki kantor juga dana di desa itu dan BKK, beli beli aset juga bisa mereka. Jadi desa lebih berdaya sekarang. Lebih mandiri juga. Lebih mandiri. Bantuan keuangan khusus ini menjadi jembatan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Dan ini tetap akan kita lanjutkan. Baik. Kita lanjutkan, kita akan isi nanti pupuk gratis di sana, siapkan kendaraan operasional bagi imam desa dan teman-teman dari Nasrani dan Hindu di berbasis desa. Kenapa? Karena mereka juga akan melayani itu. Benar. Ya bagaimana aparatur desa, BPD itu bisa kita tingkatkan kesejahteraannya, tambahkan fasilitasnya. Ini bahagian semua daripada upaya bagaimana melayani masyarakat yang ada di kepala. Jadi sejalan APBD kita meningkat, mereka juga harus bisa mendapatkan ruang yang baik di APBD itu. Oke. Jadi memang bagaimana kerja-kerja secara kolaboratif Ya. itu bisa dirasakan oleh semua pihak gitu Pasti, Pak. Bahkan pasti. PAD juga ikut meningkat. Iya, Gitu. PAD kita kan 400 miliar sekarang. Iya. Iya, salah satu daerah yang cukup tinggi ya, Per pendapatan September asli. ini Pak. Pendapatan dalam setahun itu. Dalam gitu. setahun, Iya, baik. Dalam setahun, ya. Iya, Berarti nantinya di tahun 2025 Pak jika diizinkan lagi untuk menjadi bupati Pak. iya. Kira-kira program utama yang perlu dijalankan kembali atau Ya. dilanjutkan? Semua program yang baik yang kita lanjutkan. Baik. Dan kita tambahkan urusan-urusan yang, kalau APBD 2025 kan KUAPPS sudah selesai. Kita sudah selesai, kebijakan umum anggaran sudah selesai. Tinggal nanti bagaimana APBD itu disusun. Baik. Apa-apa. Nah, semua yang sekarang ini pasti kita tetap lanjutkan. Ya, lanjutkan kebaikan yang sekarang ini. Baik. Nanti tinggal ditambahkan, nanti bedah rumah plus sanitasi dan air bersih. Itu juga penting Pak. Itu penting. Kenapa? Karena ya kalau hanya di bedah rumahnya terus tidak ada air bersih, ini kan pelayanan dasar di masyarakat. Tapi program bedah rumah sudah ada Pak? Sudah ada. Sekarang, Total ada berapa rumah yang sudah di- aduh ribuan itu. Oh, oke. Iya, karena kalau satu desa aja 10 kali 125 kali sekian tahun, belum APBN. Oke. Itu ribuan itu. Iya. Ribuan. Oh, berarti ini menyasar ke desa-desa dulu Desa-desa. Pak? Oke. Kan semua masyarakat desa. Baik. Bupati aja tinggal di desa Puncak Indah. Ya kan? Walaupun demikian tapi Iya. tetap sejahtera gitu ya Pak Tetap, semuanya Pak iya, masyarakatnya. haruslah. Makanya ada program itulah. Harus ada 1 miliar program satu desa. satu desa. Oke. Di samping program yang ada dari OPD. Oh ya, baik. Ya, jadi di desa itu ada program yang dari OPD seperti aspal, jalan beton, jalan tani, jalan produksi, jembatan, plat deker, bangunan sekolah, puskesmas, kendaraan operasional, itu tetap ada di luar dari 1 miliar satu desa Iya, itu. iya, paham. Jadi kan biasa mungkin ini mungkin program, bukan uang yang dibawa ke desa. Di samping kalau OPD lain itu bawa program, bantuan-bantuan nelayan, alat tangkap, perahu, mesin itu sudah ribuan sekarang. Iya. Kelompok-kelompok tani diberikan combine itu, doser itu, kemudian traktor, ya itu
ya benih, bibit, itu semua kita sudah terdistribusi terdistribusi gitu ya? ke petani-petani. Ini mungkin juga menjadi tantangan dari setiap kabupaten kota nih Pak di Sulawesi Selatan, bahkan mungkin di Indonesia, yaitu pembangunan infrastruktur yang seringkali masih dalam proses pembangunan atau tidak terbangun nih Pak. Kalau di Luwu Timur sendiri gimana? Ya alhamdulillah, memang kalau keinginan masyarakat, Baik. pasti uang kita tidak cukup. Ya. Kenapa kita punya panjang jalan juga 3.000? Kalau tidak salah panjang jalan daerah kita 3.000 kilometer. 3.000 kilometer? Ya, muter-muter di dalam. Nah, ini juga semua masyarakat kan mau diaspal depan Iya, rumah. Iya. Karena memang merubah wajah desa itu dua. Ya. Satu diaspal, dua kasih lampu penerang. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau itu dikerjakan dengan baik, langsung merubah wajah desa itu. Ya. Cuma memang uang kita ya tidak cukup untuk sekaligus melayani itu. Harus merata gitu ya Harus Pak? iya. Jadi makanya kita coba melihat yang prioritas. Prioritas itu seperti yang menghubungkan dua wilayah atau ada Jalan trans gitu ya. pusat-pusat ekonomi yang ada, itu juga. Ya. Oke. Jadi insya Allah lah di Luwu Timur APBD kita ya cukup responsif lah untuk melayani masyarakat. Kalau ada ketidakpuasan ya karena ya kita tidak bisa memuaskan semua orang. Iya benar. Di situ. Iya, iya. Tapi kita mencoba untuk selalu mendistribusikan anggaran ini dengan baik. Ya. Oke. Jadi memang tadi yang menarik adalah hanya dua ya kuncinya Pak. Kalau jalannya baik dan lampu penerangannya ada, Iya. itu suatu merubah wajah kota, Oke. merubah wajah desa. Iya, iya. Iya. Oke. Iya. Ya, Menarik dia juga. kalau di aspal terus gelap. Iya benar. Iya. Berarti yang Terus penting yang terang, mana nih Pak? Terang terus tidak jalannya Aksesnya, becek. ya, aksesnya itu juga, becek. iya. Ya semua yang baik itu yang ideal. Tapi kembali lagi tidak semua kehidupan ini ideal. Benar. Ya. APBD kita dari 1,4 jalan juga, 1,7 jalan juga, 2,1 jalan juga. Ada yang tidak puas pasti ada. Iya. Pasti ada. Nah itu. Tapi yang paling penting sih adalah penerangan dulu ya Pak. Ya. Karena maksudnya percuma ada jalan bagus tapi nggak ada penerangan, ya jatuh juga atau dan sebagainya gitu ya Pak. Oke. Mungkin sebagai penutup nih Pak, kita mau minta izin Pak Bupati untuk memberikan imbauan mungkin ya istilahnya atau harapan mungkin kepada masyarakat agar Pilkada 2024 ini bisa berjalan dengan damai nih Pak. Ya. Ya saya tentu menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat Luwu Timur. Ya ini adalah pilkada, ini pesta demokrasi, cara memilih pemimpin. Sehingga saya berharap tetap damai, tetap santun, tetap kita mendahulukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kita mau menuju kepada sebuah kebaikan. Menjadi pemimpin itulah adalah niat untuk berbuat baik bagi masyarakat. Sehingga saya berharap pada seluruh elemen masyarakat, ya mari kita tetap menjaga Luwu Timur yang usianya baru 21 tahun. Boleh jadi yang menggagas, yang punya ide, yang memekarkan daerah sudah tidak menikmati lagi itu. Baik. Kita penerusnya ini harus bisa menjaga itu sebagai amanah besar yang mereka telah perjuangkan. Ya, mungkin itu. Terima kasih banyak. Iya, dan tentunya mungkin ini juga kesempatan yang untuk bisa memberikan ucapan apresiasi Pak kepada seluruh stakeholder yang sudah membantu. Saya tentu masuki tahun keempat saya menjadi bupati, saya terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR, Porkopimda, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di Luwu Timur. Capaian yang kita capai secara bersama-sama ini bukan prestasi bupati saja, tetapi prestasi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Untuk itu, ya mari kita jaga dengan tagline, peduli Ki, saya jaga Ki. Peduli Ki, saya jaga Ki, luar biasa. Pak terakhir ini, kita mau bagi-bagi kiat-kiat nih, biar kiat-kiat hidup sehat, tentunya buat Tribuners, bagaimana Pak? Apakah mungkin tidak stres dan sebagainya, atau gimana kiat-kiat hidup sehatnya Pak Bupati? Saya ini kan dulu berlatar belakang guru olahraga. Baik. Ya satu ya saya tidak merokok, saya tidak minuman keras. Baik. Ya tidak. Kemudian yang kedua ya luangkan waktu lah untuk berolahraga. Ya ibadah juga. Ya, terus jauhkan stres. Saya cara berpikir saya coba tata. Ya karena cara berpikir itu membuat kita sehat. Bahwa tidak perlu kita risaukan masa depan.
Nggak perlu kita risaukan. Kita jalani saja, biarlah Allah menentukan hidup kita. Baik. Yang penting kita merencanakan dengan baik kita punya hidup. Nanti ujungnya seperti apa? Allah punya rencana jauh lebih baik daripada kita. Baik. Terima kasih Pak Bupati. Yang penting pemilu damai ya Pak. Ya, Pilkada damai ya Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Budiman atas waktunya, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya Tribuners bisa langsung berbagi kepada kita bagaimana progres dari Luhut Timur sendiri hingga saat ini, dan bahkan untuk menatap Pilkada 2024 Bapak Budiman juga kembali menjadi petahana ya Pak. Dan semoga kami juga doakan Pak apa yang menjadi cita-cita juga harapan Pak Budiman bisa terrealisasi untuk warga Luhut Timur Pak. Sehat, sukses selalu Pak Budiman. Baik, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Tribun VIP. Semoga informasi yang kami bagikan ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kita semua dan khususnya bagi masyarakat Luhut Timur yang ada di sana. Untuk itu saya Fiorena Jaretno mewakili Pak Budiman selaku Bupati Luhut Timur dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.